Pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 10 TKJ 1, 10 TKJ 2, dan 10 DPID. Inilah pertemuan pertama. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita memulai pelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Aprita SPD. Ibu mengajar Bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Katingan Hilir. Masa kerja 7 tahun 7 bulan. Sebelumnya Ibu mengajar selama 4 tahun di Desa Muara Bulan, Kecamatan Mendawai. Guru Bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Katingan Hilir ini berjumlah 3 orang, yaitu Pak Sugiono SPD, Ibu Yana SPD, serta Ibu sendiri. Kami guru Bahasa Indonesia semua mengajar di kelas 10, 11, serta 12. Namun kami berbagi kelas per jurusan. Selain menjadi guru, Ibu adalah seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang putra. Anak pertama Ibu bersekolah di SMP Negeri 2 Katingan Hilir, dan yang bungsu bersekolah di SDN 3 Telangkah. Suami Ibu seorang pedagang di sebuah toko sel Jalan Bayangkara, tempat Ibu tinggal sekarang. Itu saja perkenalan singkat Ibu. Sekarang giliran Ibu yang mau mengenal kalian. Dengan kalian mengumpulkan tugas pertama nanti, Ibu akan tahu siapa nama kalian dan berasal dari SMP mana kalian sebelumnya. Buku yang Ibu gunakan untuk proses belajar mengajar adalah buku Bahasa Indonesia yang menggunakan kurikulum 2013 revisi. Buku-buku lain Ibu gunakan sebagai buku penunjang, serta bahan yang Ibu dapatkan dari Google serta YouTube. Gambar sampul buku di bawah inilah yang Ibu gunakan sebagai pegangan utama pembelajaran kita. Inilah buku yang kita gunakan selama proses belajar mengajar di kelas 10, semester 1 dan semester 2. Buku ini juga tersedia di perpustakaan sekolah kita. Apabila anak-anak sekalian mau memiliki buku internetnya, silahkan mengunduh di Play Store HP kalian masing-masing. Materi dalam buku ini tadi akan Ibu bagikan berdasarkan 2 semester. Semester 1 yang pertama, menyusun laporan hasil observasi. Yang kedua, mengembangkan pendapat dalam eksposisi. Yang ketiga, menyampaikan ide melalui anekdot. Yang keempat, melestarikan nilai kreatif span lokal melalui cerita rakyat. Pada semester kedua nanti Ibu juga akan memberikan materi tentang yang pertama, membuat kesepakatan melalui negosiasi. Yang kedua, berpendapat melalui debat. Yang ketiga, belajar dari biografi. Yang keempat, mendalami puisi. Pada bab 1, kita mempelajari tentang menyusun laporan hasil observasi. Pada pertemuan pertama kita ini, kita mempelajari bagian A, menginterpretasi laporan hasil observasi. Inilah kompetensi pada bab 1, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Inilah kompetensi inti dan kompetensi dasar yang kita pelajari selama pada bab 1 bagian A. Inilah indikator pembelajaran kita pada bab 1 bagian A. Inilah bab 1 dengan materi menyusun laporan hasil observasi. Agar kamu lebih mudah memahami materi dalam bab ini, pelajari lebih dahulu peta konsep berikut ini dengan seksama.
Observasi yaitu pengamatan. Jadi, yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi yaitu tulisan hasil pengamatan terhadap suatu objek secara lebih detail. Apa saja yang bisa kita amati? Banyak, seperti sungai, kegiatan, wayang, kupu-kupu, tempat wisata, dan lain sebagainya. Contohnya, foto di bawah ini bisa kita amati dari tempat wisatanya. Ada yang tahu di belakang ibu itu tugu apa? Iya, betul sekali. Itu tugu Jelawat. Apa saja yang bisa kita teliti dari tugu Jelawat itu? Sebelum ibu jawab, kita pelajari dulu. Yang pertama, langkah-langkah observasi. Yang kedua, ciri teks laporan hasil observasi. Langkah-langkah observasi. Yang pertama, menentukan objek yang akan kamu observasi. Ya, kamu teliti ya. Itu kamu tentukan dulu. Yang kedua, menyusun jadwal observasi. Kapan kamu mau meneliti objek yang kamu pilih tadi. Yang ketiga, melakukan observasi. Waktunya kamu meneliti objek yang kamu teliti tadi. Yang keempat, mencatat data dan hasil observasi. Apa yang kamu teliti itu kamu catat, hasilnya kamu catat. Kemudian pada akhirnya kamu menyusun ke dalam sebuah teks yang berupa laporan observasi. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, bersifat objektif. Objektif itu maksudnya hal-hal atau informasi yang kita tulis harus sesuai dengan apa yang kita dengar dan kita lihat. Yang kedua, berdasarkan fakta. Berdasarkan fakta itu maksudnya kita tidak menambahkan informasi lain dari apa yang kita teliti. Informasi lain, contohnya itu pendapat kita, tidak bisa. Karena kita meneliti itu berdasarkan fakta yang ada, apa yang kita teliti itu saja. Yang ketiga, yaitu ditulis secara lengkap. Secara lengkap kita tulis hasil pengamatan secara lengkap tanpa satu informasi yang kita abaikan. Ada yang kita tinggal itu tidak boleh. Itu akan mengurang hasil dari observasi yang kita kerjakan. Laporan hasil observasi disajikan dalam dua bentuk. Yang pertama, bentuk teks tertulis. Itu contohnya kita bisa temukan dari buku, kemudian majalah, kemudian dengan cara teks lisan. Contohnya berita di televisi maupun di radio. Berikut ini adalah teks laporan hasil observasi berjudul wayang. Silakan kalian membacanya dengan baik, karena teks ini akan menjadi bahan analisis pembuatan teks laporan, serta pada akhir teks ada soal yang harus kalian jawab sebagai tugas pertama kalian. Inilah tugas pertama kalian. Silakan menjawab soal nomor 1, bagian A, B, C, D. Tugas pertama kalian. Jawablah soal nomor 1, A, B, C, dan D di atas tadi. Kemudian, tulis jawaban secara singkat dan benar di buku tugas kalian masing-masing. Tulis hari dan tanggal. Tulis berasal dari SMP mana kalian. Menyusun ringkasan isi teks laporan hasil observasi. Ringkasan.
merupakan rangkaian pokok-pokok pikiran yang dirangkai menjadi satu dengan tetap memperhatikan urutan isi, bagian demi bagian, dan sudut pandang atau pendapat pengarang. Tetap diperhatikan dan dipertahankan. Untuk menyusun sebuah ringkasan, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah yang pertama, membaca pemahaman isi teks. Yang kedua, menemukan pokok-pokok isi informasi di dalamnya. Pokok-pokok isi sebuah teks dapat ditemukan dengan menemukan kalimat utamanya. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama itu adalah kalimat yang di dalamnya memiliki pokok pikiran atau gagasan utama yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Gagasan utama itu bersifat umum dan dapat melingkupi semua isi yang ada di dalam sebuah paragraf. Sekarang, bacalah contoh analisis gagasan pokok setiap paragraf dalam teks wayang di bawah ini. Setelah membaca contoh analisis gagasan pokok setiap paragraf dalam teks wayang, sekarang berlatihlah untuk menemukan gagasan pokok isi teks laporan hasil observasi dengan menggunakan tabel di bawah ini. Tugas kedua. Kamu dapat menulis gagasan pokok setiap paragraf pada buku tugasmu dengan mengisi tabel kosong di sebelah kiri atau tabel gagasan pokok. Setelah menemukan semua gagasan pokok setiap paragraf dalam teks laporan hasil observasi di bawah ini, gabunglah kalimat-kalimat itu dengan konjungsi kata-kata penghubung yang tepat. Inilah contoh cara kalian mencari gagasan pokok. Ada paragraf tentang wayang di sebelah kanan. Kemudian kalian mencari apa gagasan pokok dari paragraf yang di sebelah kanan itu. Yang isinya tentang wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Kalian cari mana gagasan pokoknya. Ternyata gagasan pokoknya itu adalah wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Berarti gagasan pokoknya berada di awal paragraf. Silahkan kalian menjawab lagi dan mencari apa gagasan pokok pada paragraf sebelah kanan tugas selanjutnya. Setelah kalian menentukan gagasan pokok tadi, bandingkanlah hasil ringkasan yang kamu buat dengan contoh ringkasan teks wayang di bawah ini. Kalimat yang berada di dalam kotak warna kuning inilah hasil ringkasan materi teks wayang yang sudah kalian pelajari di atas tadi. Tugas ketiga kalian. 1. Bacalah teks di topeng Museum Angkut di bawah ini. 2. Jawablah soal setelah teks di topeng Museum Angkut nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ketiga, selanjutnya berlatihlah menemukan gagasan pokok teks di topeng Museum Angkut. 4. Menyusun ringkasan dari gagasan pokok yang sudah ditemukanmu pada tugas awal di atas dengan menggunakan konjungsi yang tepat. Fungsi teks observasi. Teks observasi yang kita buat itu gunanya apa? Yang pertama, memberitahukan atau menjelaskan kegiatan pengamatan yang sudah dilakukan kepada orang lain. Yang kedua, memberitahukan kepada
tersebut dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan kebijakan. Setelah kita melakukan pengamatan, selanjutnya kita harus membuat sebuah laporan. Yang keempat, alat pendokumentasian suatu objek atau suatu kegiatan. Hasil laporan yang kita buat tidak hanya dilaporkan saja, tetapi dibuat menjadi dokumentasi yang bisa digunakan oleh orang lain untuk mendapatkan informasi yang sudah kita teliti tadi. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Apabila ada materi yang kurang jelas, silahkan mewakili Ibu. Tugas pada pertemuan pertama ini ada 3 tugas. Ibu harapkan semua tugas sudah selesai sebelum pertemuan kita selanjutnya di minggu depan. Tugas Ibu tunggu paling lambat hari Sabtu. Silahkan kirim tugas ke link tugas yang akan Ibu bagikan setelah ini lewat Google Drive. Jangan mengirim ke WA Ibu, tidak akan Ibu periksa. Akhir pelajaran Ibu ucapkan